Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bejo Haryanto, Onasis Permana Permadi, Clara, Alberto Yosef, dan Filippo Devitra akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba dan pembuatan keputusan taktis. Selanjutnya, Ya, untuk selanjutnya, analisis biaya volume laba atau BVL. Cost Volume Profit Analysis atau CVP merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan. Karena Cost Volume Profit Analysis menekankan keterkaitan hubungan antara biaya volume atau kualitas penjualan dan harga jual. Dan CVP merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan perusahaan. Selanjutnya, guna analisis biaya volume laba. Yang pertama, alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan. Yang kedua, membantu pemecahan masalah atau perencanaan jumlah unit produk agar mencapai titik impas. Yang ketiga, memungkinkan manajer perusahaan untuk melakukan analisis sensitivitas melalui pengujian tentang dampak berbagai tingkat harga jual atau biaya terhadap laba. Maksudnya titik impas dalam unit. Keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Manfaatnya yaitu melakukan berbagai analisis bagi perusahaan. Titik impas dibagi menjadi dua. Yang pertama, titik impas dalam unit dan titik impas dalam rupiah penjualan. Titik impas dalam unit membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Dengan titik impas dalam rupiah penjualan membagi biaya tetap total dengan rasio margin kontribusi. Selanjutnya, pendekatan laba operasi dinyatakan sebagai laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Apabila ukuran unit penjualan sudah diketahui, maka rumusnya yaitu laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit penjualan dikurangi biaya tetap total. Selanjutnya contoh. Diasumsikan bahwa PT Sendo memproduksi mesin motor. Untuk tahun yang akan datang, Direktur Keuangan telah menyiapkan laporan laba rugi prospektif sebagai berikut. Penjualan 1.000 unit, itu satu unitnya seharga 400.000, sehingga totalnya dikalikan 1.000 unit, totalnya menjadi 400 juta. Biaya variabel 325 juta, margin kontribusi 75 juta, biaya tetap 45 juta, dan laba pajak 30 juta. Harga jual produk yaitu 400.000 per unit. Harga variabel, biaya variabel 325.000 per unit. Biaya tetap 45 juta rupiah. Pada titik impas, persamaan laba operasi sama dengan 400.000 kali unit dikurangi 325.000 kali unit dikurangi 45 juta. Totalnya 75.000 kali unit dikurangi 45 juta. Sebenarnya 75.000 kali unit sama dengan 45 juta rupiah. Dan hasilnya total unit menjadi 600 unit. Maka PT Snell Sendo harus dapat menjual sebanyak 600 unit mesin mobil dalam rangka menutup semua biaya tetap dan biaya variabel. Yang selanjutnya adalah pendekatan margin kontribusi. Merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah unit, biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lalu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit.
Lalu ada contoh PT Snail Cendo. Biaya tetap total 45 juta rupiah. Harga jual per unit 400.000. Biaya variabel per unit 325.000. 45 juta rupiah dibagi 400.000 dikurangi 325.000. Lalu 45 juta rupiah dibagi 75.000 sama dengan 600 unit. Lalu selanjutnya unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah, laba yang ditargetkan dalam persentase pendapatan penjualan. Untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual agar memperoleh laba yang ditargetkan. Contoh, 1. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Diasumsikan PT Snail Cendo ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta rupiah. Tentukan berapa jumlah mesin mobil yang seharusnya dijual untuk mencapai laba tersebut. Pendekatan margin kontribusi. 45 juta ditambah 60 juta. Dibagi 400.000 dikurangi 325.000. Lalu 105 juta dibagi 75.000 sama dengan 1.400. Ini pancet aku aja. Iya. Oh, ya. 2. Laba ditargetkan dalam persentase pendapatan penjualan. Diasumsikan bahwa PT Snail Cendo ingin mengetahui jumlah mesin mobil yang harus dijual dengan tujuan memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Maka laba operasi yang ditargetkan adalah 15% dari nilai jual dikali dengan kualitas. Pendekatan laba operasi. 0,15 dikali 400.000 kali unit sama dengan 400.000 dikali unit dikurangi 325.000 dikali unit dikurangi 45 juta rupiah. 60.000 dikali unit sama dengan 400.000 dikali unit dikurangi 325.000 dikali unit dikurangi 45 juta rupiah. 60.000 dikali unit sama dengan 75.000 kali unit dikurangi 45 juta. 15.000 dikali unit sama dengan 45 juta. Hasil unit yang sekarang adalah 3.000. Lalu selanjutnya adalah target laba setelah pajak. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak. Laba operasi dikurangi tarif pajak dikali laba operasi. Laba operasi 1 dikurangi tarif pajak. Laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Contoh, misal PT Snail Cendo ingin memperoleh laba bersih sebesar 56.250.000 dan tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Maka untuk mengonversi target laba setelah pajak ke dalam target laba sebelum pajak diperlakukan sebagai berikut. 56.250 sama dengan laba operasional dikurangi 0,25 kali laba operasi. Lalu 56.250.000 sama dengan 0,7 laba operasi. Laba operasi sama dengan 56.250.000 per 0,75. Laba operasi sama dengan 75 juta. Maka unit yang harus dijual adalah 45 juta ditambah 75 juta. Unit 120 juta dibagi 75.000. Ini sama dengan 1.600. Pengenaan tarif pajak sebesar 25%. PT Snail Cendo harus memperoleh laba sebelum pajak sebesar 75 juta. Agar memperoleh laba sebesar 56.250.
Ya, yang selanjutnya adalah titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel perlu dinyatakan dalam persentase dari penjualan, bukan dalam jumlah per unit penjualan. Kita menggunakan contoh yaitu data untuk 1000 unit mesin mobil. Yang pertama adalah penjualan yaitu 400 juta rupiah dengan presentasi penjualan 100%. Untuk yang kedua, biaya variabel yaitu 325 juta dengan presentase penjualan 81,25%. Yang ketiga adalah margin kontribusi mendapatkan 75 juta rupiah dengan presentasi penjualan 18,75%. Yang selanjutnya adalah biaya tetap yaitu 45 juta dan laba operasi 30 juta. Penjualan, biaya variabel, dan margin kontribusi dalam persentase. Rasio biaya variabel yaitu 325 juta dibagi 400 juta yang menjadikan total tersebut adalah 0,8125. Yang kedua adalah rasio margin kontribusi dengan nominal 75 juta dibagi 400 juta. Dan dihasilkan yaitu 0,1875. Maka pendapatan penjualan PT Selasindo untuk mencapai titik impas yaitu dengan cara laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Kita asumsikan laba operasinya masih 0 dan sama dengan penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikalikan penjualan dikurangi biaya tetap. Yang di bawahnya yaitu 0 sama dengan penjualan kalikan 1 kurangi rasio biaya variabel dikurangi biaya tetap. Yang bawahnya lagi yaitu 0 sama dengan penjualan dikalikan 1 min 0,8125 min 45 juta. Penjualan kali 0,1875 sama dengan 45 juta. Jadi untuk penjualannya kita mendapatkan 240 juta. Oleh karena itu, PT Selasindo harus memperoleh pendapatan total sebesar 240 juta dalam rangka mencapai titik impas. Target laba dan pendapatan penjualan. Pertanyaannya adalah, berapakah pendapatan penjualan yang harus didapatkan oleh PT Selasindo agar perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta. Itu harus memperoleh pendapatan 560 juta untuk mencapai laba 60 juta. Itu dengan cara penjualan 45 juta ditambahkan 60 juta dibagi 0,1875. Bisa diperoleh dengan 105 juta dibagi 0,1875. Dengan hasil pembagian tersebut menghasilkan 560 juta. Perbandingan kedua pendekatan. Rumus pendapatan penjualan memungkinkan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan. Apabila memang hal tersebut dikehendaki, pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk.
Analisis multiproduk. PT Snellindo memutuskan menawarkan dua model mesin mobil, yaitu harga mesin mobil A 400 juta dan mesin mobil B 800 juta. Biaya variabel atau unit mesin mobil A yaitu 325.000 dan mesin mobil B 600.000. Departemen Pemasaran memperkirakan dapat menjual mesin mobil A 1.200 unit dan mesin mobil B 800 unit. Laporan LRR-nya adalah yang pertama adalah penjualan yang mesin mobil A yaitu 480 dan mesin mobil B 640 dengan total 1.120 juta. Untuk biaya variabel kita dapat melihat 390 juta pada mesin mobil A dan untuk mesin mobil B 480 juta. Kita total menjadi 670 juta. Untuk yang selanjutnya margin kontribusi untuk mesin mobil A 90 juta dan mesin B 160 juta. Dan kita tambahkan menjadi 250 juta. Untuk biaya tetap langsung, mobil A yaitu 30 juta dan mesin mobil B 40 juta, menghasilkan 70 juta. Laba produk untuk mesin mobil A 60 juta dan untuk mesin mobil B yaitu 120 juta. Dengan kita total menjadikan 180 juta. Untuk biaya tetap bersama kita total langsung menjadi 26.250.000. Dan untuk laba sebelum pajak langsung kita total dengan harga 153.750.000. Pendekatan titik impas dalam unit. Perusahaan yang memproduksi multiproduk ingin tahu berapa unit yang harus dijual untuk masing-masing produk. Misalkan, perusahaan menghasilkan 2 produk, maka akan terdapat 2 margin kontribusi. Itu mesin A margin kontribusi per unitnya yaitu 75.000 dikalikan dengan 400 dikurangi 325.000. Dan untuk mesin B margin kontribusinya yaitu 200.000 kita kalikan dengan 800.000 min 600.000. Penentuan impas masing-masing produk yaitu dengan cara titik impas mesin A yaitu biaya tetap langsung dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Kita bisa mendapatkan dari tadi yang di atas sebelum slide ini yaitu 30 juta dibagi 75.000. Kita menghasilkan untuk titik impas mesin A yaitu 400 unit. Dan untuk titik impas B, kita mendapatkan 400 juta. Untuk titik impas mesin B, kita mendapatkan 40 juta dibagi 200.000. Untuk titik impas mesin B, kita hasilkan 200 unit. Maka 400 unit mesin mobil A dan 200 unit mesin mobil B harus dalam dijual untuk mencapai titik impas. Untuk yang selanjutnya, pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Diilustrasikan informasi yang sama dengan pendekatan sebelumnya. Penjualan 1.120.000.000, variabel
biaya variabel 870, margin kontribusinya 250 juta, biaya tetap total 96.250.000, harga sebelum pajaknya 153.750.000. Berapa pendapatan penjualan harus diperoleh untuk mencapai titik impas? Next. Yaitu biaya total sama dengan 96.250.000, rasio margin kontribusi sama dengan 0,2232 yang diperoleh dengan cara 250 juta dibagi 1.120.000.000. Penjualan impas sama dengan biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi yang dihasilkan 96.250.000 dibagi 0,2232 yang dihasilkan menjadi 431.228.000. Next. Penyajian hubungan BFL dalam bentuk grafik. Pemanfaatan penyajian dalam bentuk grafik ini yang pertama yaitu membantu manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Yang kedua, membantu manajer untuk memahami dengan cepat apa dampak peningkatan atau penurunan penjualan terhadap titik impas dan laba. Next. Yang pertama yaitu grafik volume laba. Dapat dilihat pada grafik bahwa sepanjang sumbu horizontal menunjukkan jumlah unit dan sepanjang sumbu vertikal menunjukkan laba operasi. Kedua titik ini diperlukan untuk merubah grafik persamaan linear. Ketika yang dijual 0, maka akan mengalami rugi operasi sebesar 100.000. Dengan kata lain, ketika tidak terjadi penjualan, maka perusahaan akan menderita kerugian sebesar biaya tetap total. Tetapi, apabila laba operasi sebesar 0, maka jumlah unit yang terjual adalah sebesar 20 unit. Laba yang berhubung dengan penjualan 40 unit adalah 100.000. Next. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya volume dan laba. Grafik ini mempunyai persamaan. Untuk menunjukkan dua persamaan tersebut, maka pada suhu vertikal diukur dengan rupiah pendapatan dan biaya, sedangkan pada suhu horizontal dalam jumlah unit penjualan pada persamaan pendapatan menentukan jumlah unit sebanyak 0. Mendapatkan pendapatan sebesar 0 rupiah menentukan jumlah unit sebanyak 20 akan mendapatkan pendapatan sebesar 200.000. Oleh karena itu, dua titik untuk persamaan mendapatkan pendapatan pada sumbu horizontal sebanyak 0 unit, pada sumbu vertikal sebanyak 0 rupiah, pada sumbu horizontal sebanyak 20 unit, pada sumbu vertikal sebanyak 200.000, pada persamaan biaya dengan unit yang terjual sebanyak 0 dan unit yang terjual sebanyak 20 akan menghasilkan titik-titik pada sumbu horizontal sebanyak 0 unit, pada sumbu vertikal 100.000, pada sumbu horizontal sebanyak 20 unit, pada sumbu vertikal sebanyak 200.000. Next. Asumsi-asumsi pada analisis BFL. Yang pertama yaitu analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan biaya bersifat linear. Asumsi yang kedua yaitu analisis menyampaikan bahwa harga, biaya tetap total, dan biaya variabel atau unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan akan selalu konstan selama kisaran relevan. Asumsi yang ketiga yaitu analisis yang mengasumsikan bahan jumlah yang diproduksi sama dengan jumlahnya yang dijual. Asumsi yang keempat,
Pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan telah dilakukan sebelumnya. Asumsi yang kelima, harga jual biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Selanjutnya, Risiko dan ketidakpastian membagi menjadi dua, yaitu operating leverage dan margin of safety. Operating leverage yaitu biaya tetap akibat terjadinya perubahan aktivitas penjualan, dan margin of safety yaitu pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Next. Sensitivitas dan BVL. Analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika atau what if yang menguji dampak perubahan asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis BVL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Itu dibagi menjadi dua, yaitu BVL dan ABC. BVL terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, sedangkan ABC terdiri dari unit dan non-unit. Persamaan biaya ABC. Total biaya sama dengan B biaya variabel dikali jumlah unit ditambah biaya setup plus biaya per jam mesin kali jumlah jam mesin. Laba operasi. Laba operasi sama dengan total pendapatan dikurangi biaya tetap plus biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya setup dikali jumlah setup plus biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Lalu ada titik impas. Titik impas itu biaya tetap ditambah biaya setup dikali jumlah setup plus biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin dibagi harga min biaya variabel per unit. Kesimpulan, jumlah unit yang harus dijual adalah sama menurut kedua pendekatan. Alasannya karena kelompok total biaya tetap menurut perhitungan biaya konvensional terdiri atas biaya variabel non-unit ditambah biaya yang dianggap tanpa memperhatikan pemicu aktivitas. Sistem ABC memilah-milah berbagai biaya variabel berdasarkan non-unit. Analisis BVL dan JIT. Apabila suatu perusahaan mengadopsi sistem JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual akan berkurang dan biaya tetap akan naik. Persamaan biaya pada JIT yaitu total biaya sama dengan 50 juta ditambah 8.000 rupiah dikali unit ditambah 1.600.000 dikali setup sama dengan 30.000 dikali jam mesin. Pembuatan keputusan taktis. Pengertian pembuatan keputusan taktis. Pengertiannya, pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan ditinjau yang terbatas. Model pembuatan keputusan taktis. Pendekatan tersebut meliputi 6 langkah yang menggambarkan tentang proses pembuatan keputusan yang direkomendasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, mengidentifikasi step alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut, mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan,
serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, menilai faktor-faktor alternatif. Dan yang terakhir, memilih alternatif yang memberi manfaat besar. Ya, berikut contoh model pembuatan keputusan taktis. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang spesifik. Sebagai contoh, semua anggota tim manajemen mengakui adanya kebutuhan ruang tambahan untuk pergudangan, perkantoran, dan produksi. Luas ruang yang dibutuhkan, alasan kebutuhan ruang, dan bagaimana tambahan ruang akan dimanfaatkan merupakan dimensi penting masalah tersebut. Namun, masalah utamanya adalah bagaimana cara memperoleh tambahan ruang tersebut. Langkah yang kedua, mengidentifikasi alternatif. Langkah kedua adalah membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang tepat. Perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi sebagai berikut. Yang pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan dapat diperkirakan. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar dan menyewakan fasilitas yang ada saat ini. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan fasilitas yang ada pada saat ini. Yang keempat, menyewa tambahan ruang yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga dapat menyediakan ruang untuk perluasan produksi. Yang kelima, membeli komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruang yang tersedia. Yang langkah ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan step alternatif. Pada langkah ketiga, dilakukan identifikasi terhadap biaya dan manfaat berkaitan dengan step alternatif yang layak. Pada tahap ini, berbagai biaya yang tidak relevan dapat dieliminasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Yang langkah keempat, membandingkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Yang langkah kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Pertimbangan terhadap aspek kuantitatif atau biaya dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai alternatif tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan juga perlu mempertimbangkan aspek kualitatif. Faktor-faktor kualitatif dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan manajer. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Sebagai contoh, dalam keputusan membuat atau membeli yang dihadapi PT Sejahtera, kemungkinan besar akan lebih memperhatikan pertimbangan kualitatif seperti kualitas komponen yang dibeli secara eksternal, keandalan sumber pasokan, ekspektasi stabilitas harga selama beberapa tahun berikutnya, hubungan perburuhan, citra perusahaan, dan seterusnya. Untuk mengilustrasikan dampak faktor-faktor kualitatif yang mungkin terjadi dalam keputusan membuat atau membeli, perlu dipertimbangkan dua faktor. Yang pertama yaitu kualitas dan keandalan pasokan. Dan yang terakhir, langkah keenam, membuat keputusan. Segera setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk step alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, maka dapat segera dibuat keputusan. Selanjutnya, definisi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif. Semua keputusan berkaitan dengan masa depan. Oleh karena itu, hanya biaya masa depan yang relevan dengan pembuatan keputusan. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda di antara berbagai alternatif. Apabila biaya masa depan jumlahnya sama untuk berbagai alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak terhadap pembuatan keputusan. Selanjutnya, ilustrasi biaya relevan. Diasumsikan bahwa biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi suatu komponen adalah 150 juta rupiah per tahun. Haruskah biaya ini menjadi salah satu faktor dalam pembuatan keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung
merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif. Biaya di atas merupakan biaya masa depan. Memproduksi komponen pada tahun berikutnya memerlukan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Jasa tenaga kerja langsung dapat dieliminasi, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja langsung untuk komponen sampai pada jumlah 0. Jadi, biaya tenaga kerja langsung adalah berbeda di antara kedua alternatif, atau 150 juta rupiah untuk alternatif memproduksi dan 0 rupiah untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini merupakan biaya relevan. Selanjutnya, etika dalam pembuatan keputusan taktis. Tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapat perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Biaya relevan berguna dalam pembuatan keputusan taktis. Keputusan yang memiliki pertimbangan segera atau tujuan terbatas. Namun, pembuatan keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Pencapaian tujuan merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana mencapai tujuan tersebut merupakan hal yang lebih penting. Sayangnya, banyak dalam pembuatan keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan manajer yang memiliki pandangan sebaliknya. Sebagai alasannya adalah karena adanya tekanan berat yang dirasakan oleh setiap manajer untuk mencapai prestasi kinerja. Selanjutnya, relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Sebagai contoh, listrik yang digunakan untuk memanas yang merebus buah dalam produksi selai merupakan sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Jadi, untuk kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran ini biasa disebut sebagai biaya variabel. Kuncinya jumlah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Selanjutnya diasumsikan bahwa produsen selai diminta oleh pelanggan untuk memproduksi pesanan selai khusus untuk tujuan promosi. Produsen selai harus mempertimbangkan apakah dia harus menerima atau menolak pesanan itu. Jika penerimaan pesanan meningkatkan kebutuhan kilowatt jam, maka biaya listrik akan berbeda di antara kedua alternatif. Dengan demikian, biaya listrik adalah relevan terhadap keputusan. Selanjutnya ada sumber daya diperoleh di muka untuk satu periode. Bahwa organisasi akan mempertahankan tingkat tenaga kerja meskipun mungkin terdapat penurunan sementara atas kuantitas dari aktivitas yang digunakan. Hal ini berarti bahwa suatu aktivitas memiliki kapasitas tidak terpakai. Oleh sebab itu, kenaikan permintaan aktivitas di antara alternatif tidak berarti bahwa biaya aktivitas akan meningkat. Contohnya, diasumsikan suatu perusahaan memiliki 5 orang insinyur mesin yang menyediakan kapasitas 10.000 jam mesin, 2.000 jam per insinyur. Biaya kapasitas ini adalah Rp250.000 atau 25.000 jam. Berharap menggunakan 9.000 jam mesin untuk bisnis normalnya. Hal ini berarti bahwa aktivitas mesin memiliki kapasitas yang tidak terpakai. Pesanan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan kapasitas mesin yang tidak terpakai dan belanja sumber daya ini adalah sama untuk setiap alternatif, yaitu Rp250.000 akan dibelanjakan dengan atau tanpa menerima pesanan. Perubahan pengeluaran sumber daya dapat terjadi dalam dua cara, yaitu permintaan sumber daya melebihi penawaran dan permintaan sumber daya turun secara permanen dan penawaran melebihi permintaan sehingga kapasitas aktivitas berkurang. Berikutnya sumber daya diperoleh di muka untuk multi periode. Sumber daya sering diperoleh
di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Pemilihan kapasitas aktivitas multiperiode seringkali dilakukan melalui pembayaran kas di muka. Dalam kasus ini, beban tahunan mungkin diakui, tetapi tidak ada belanja sumber daya tambahan yang diperlukan. Belanja sumber daya di muka merupakan biaya terbenam. Dengan demikian, tidak akan pernah menjadi biaya relevan. Belanja sumber daya periodik pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Bahkan apabila pengurangan aktivitas terjadi, akan mengurangi belanja sumber daya karena adanya berbagai komitmen kontraktual formal. Sebagai contoh, suatu perusahaan menyewa sebuah pabrik dengan biaya sebesar 100 juta rupiah per tahun selama 10 tahun. Pabrik itu mampu memproduksi 20.000 unit. Dalam kasus ini, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memperoleh atau menyewa pabrik tambahan, sehingga belanja terhadap sumber daya dapat berubah di antara alternatif. Jadi, keputusan untuk memperoleh kapasitas aktivitas jangka panjang tidak termasuk dalam ranah pembuatan keputusan taktis. Berikut adalah model penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian. Next. Selanjutnya adalah biaya aplikasi biaya relevan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen. Yang kedua, mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. Yang ketiga adalah menerima suatu besaran khusus di bawah harga normal. Yang keempat, yaitu memperoleh lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pisah atau split off point. Yang pertama adalah keputusan membuat atau membeli. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan untuk membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen seharusnya secara berkala perlu mengevaluasi keputusan yang ada yang lalu berkaitan dengan aktivitas produksi. Evaluasi secara periodik bukan merupakan satu-satunya sumber dalam pembuatan keputusan untuk membuat atau membeli. Sebagai contoh, untuk PT Sejahtera telah dihubungi oleh pemasok yang potensial yang bersedia untuk memasok komponen-komponen tersebut dengan harga 4.750 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya produksi penuh per unit adalah sebesar 8.200. Permasalahannya dan alternatif yang layak dipertimbangkan perlu diidentifikasi. Apabila kisaran waktu yang telah diputuskan hanya satu periode, maka itu harus memperhatikan elemen biaya yang terjadi berulang. Penentuan biaya relevan sangat berguna untuk membuat analisis jangka pendek, yang dimana maksud tersebut perusahaan hanya perlu mengidentifikasi biaya-biaya relevan saja. Pertama, yang harus diperhatikan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 unit komponen atau biaya absorpsi penuh. Bisa dilihat dengan yang pertama, yaitu sewa peralatan, biaya total itu 12 juta, dan biaya per unit adalah 1.200. Untuk depresiasi peralatan itu 2 juta, dan biaya per unit 200. Untuk bahan baku yaitu 10 juta dengan biaya per unit 1.000. Untuk tenaga kerja langsung biaya total yaitu 20 juta dengan biaya per unitnya adalah 2.000.
overhead variabel yaitu 8 juta dan biaya per unitnya adalah 800. Untuk overhead tetap umum, biaya totalnya adalah 30 juta dan biaya per unitnya adalah 3.000. Nah, totalnya adalah 82 juta dengan biaya per unitnya adalah 8.200. Perusahaan membeli bahan yang cukup untuk memproduksi 5.000 komponen. Biaya overhead variabel dibebankan kepada komponen elektronik sebesar 400 untuk setiap rupiah tenaga kerja langsung. Dan overhead tetap total untuk pabrik adalah sebesar 1 miliar yang dibebankan kepada produk berdasarkan luas ruang yang digunakan oleh setiap produk. Fasilitas pabrik dapat memproduksi komponen 6.000 dari 200 meter persegi. Yang dengan produksi tersebut bisa mengalokasikan dari overhead tetap umum untuk memproduksi komponen elektronik sebesar 30 juta dari 0,03 dikali 1 miliar. Biaya pembelian adalah biaya yang relevan. Apabila komponen itu dibuat sendiri, maka biaya pembeli tidak akan terjadi. Pembelian tambahan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu selama tahun yang berjalan dengan biaya sebesar 8.500.000. Ini adalah untuk alternatif membuat atau membelinya. Dengan sewa peralatan 20 juta untuk membuat, bahan baku 5 juta, overhead variabel 8 juta, tenaga kerja langsung 20 juta. Untuk alternatif membeli, ada pada bagian biaya pembelian dan karyawan paruh waktu yang masing-masing adalah 47.500.000 dan 8.500.000. Dan totalnya yaitu kalau alternatif membuat yaitu 45 juta dan untuk alternatif membeli yaitu 56 juta. Untuk biaya diferensial untuk membuat dari total tersebut kita mendapatkan 11 juta. Yang kedua adalah keputusan mempertahankan atau menghentikan. Seorang manajer harus membuat keputusan apakah suatu segmen yang seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Laporan segmen tersebut bisa disusun atas dasar variabel costing yang menyediakan informasi yang berharga untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan atau bisa disebut juga dengan keep or drop decision. Untuk contoh ada data yang tersedia yaitu PT Pertiwi yang memproduksi batako, bata, dan genteng. Dan perusahaan menyusun proyek laba rugi untuk tahun 2013. Ini untuk tabel dari laporan laba rugi tahun 2013. Untuk tabel di atas kita dapat melihat bahwa pada segmen genteng mengalami penurunan pendapatan penjualan. Dan pada akhirnya perusahaan akan menghentikan produk genteng tersebut dengan perusahaan mengorbankan margin kontribusi sebesar 10 juta. Perusahaan akan dapat menghemat 45 juta yang dimana angka tersebut diperoleh dari gaji penyelia dan anggaran iklan yang masing-masing adalah 35 juta dan 10 juta. Pada biaya depresiasi kita dilihat biaya tersebut yang relevan sekali karena biaya tersebut adalah alokasi biaya yang tidak tampak. Jadi jika perusahaan menghentikan produk genteng, kira-kira akan memberikan tambahan laba sebesar 35 juta daripada perusahaan harus mempertahankan produk tersebut. Yang ketiga adalah mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Untuk bagian ketiga ini kita masih menggunakan data perusahaan PT Pertiwi yang menghentikan produksi produk genteng. Pada manajer pemasaran menyatakan jika perusahaan menghentikan produk genteng akan menurun penjualan batako 10% dan bata 8%.
Dan manajer pemasaran juga menyatakan bahwa pelanggan akan pergi ke tempat lain apabila mereka tidak dapat membeli kedua produk tersebut. Penghapusan produk genteng akan mengurangi penjualan batako sebesar 50 juta, untuk bata adalah 64 juta, dan untuk genteng sendiri 150 juta. Jika semua ditotal akan menjadi 264 juta. Untuk penjualan sendiri, kita menghitung yaitu batako adalah 50 juta dan bata 64 juta dan genteng adalah 150 juta. Dari total penjualan 264. Untuk biaya variabel total batako yaitu 25 juta dari 0,10 dikali 250 dan bata 38.400 dari 0,08 dikali 480 dan genteng yaitu 140 juta. Total biaya variabel yaitu 203.400.000. Untuk margin kontribusinya mendapatkan 264 juta dikurangi 203.400 yaitu 60.600. Pada biaya penyediaan dan iklan kita bisa menghitung bahwa 45 juta dikurangi 60.600 yaitu bisa menjadikan total yaitu 15.600, yang berarti pengaruh bersih dari kerugiannya sebesar 15.600. Dengan hasil perhitungan di atas bisa dilihat bahwa mempertahankan produksi akan lebih baik daripada menghentikannya. Yang keempat adalah mempertahankan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif fasilitas. Pada kasus ini, tanggapan dari penilai produksi yang berbeda pendapat. Penilai produksi mengatakan bahwa perusahaan harus menghentikan tetapi menyarankan untuk menggantinya dengan produk lain. Perusahaan dihadapkan dengan alternatif yang ketiga, yaitu mengganti genteng dengan ubin. Dari analisa sebelumnya bisa dilihat bahwa penghapusan genteng akan mengurangi margin kontribusi sebesar 60.600.000. Dan apabila memproduksi ubin akan menghasilkan margin kontribusi sebesar 60 juta. Dengan sesuai estimasi yang ada, dan dengan penghapusan genteng dan menggantinya dengan ubin akan menyebabkan penurunan bersih sebesar 600.000 pada margin kontribusi. Dari contoh di atas adalah pengilustrasian tentang proses pembuatan keputusan dana cadangan. Yang pertama adalah masalah kinerja ini diidentifikasikan dan didefinisi. Yang kedua adalah solusi yang mungkin akan dipilih, didaftarkan, dan solusi yang tidak layak dieliminasi. Yang ketiga, solusi yang layak perlu dipertimbangkan. Analisa tersebut memiliki manfaat di antara alternatif-alternatif yang layak, mengarahkan pada pemilihan alternatif yang akan dipilih. Contoh tersebut memberikan beberapa pengertian yang lebih baik tentang aplikasi sederhana dari model keputusan. Analisa awal yang memfokuskan pada dua alternatif yang layak menghasilkan keputusan untuk menghapus lini produk. Dan yang kedua adalah memberikan manajer pemasaran yang mengarahkan kepada keputusan yang bertolak belakang dari alternatif pertama. Para manajer sering tidak memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik. Manajer mendapatkan manfaat dari pengumpulan seluruh informasi yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir. Dengan mengambil manfaat dari solusi-solusi yang ada untuk solusi tersebut atau solusi yang layak dapat dikembangkan dan hasilnya akan menjadi solusi yang terbaik. Yang kelima adalah keputusan pesan khusus.
Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang tentang diskriminasi harga yang mensyaratkan bahwa keputusan harus menjual produk yang identik dengan harga sama dengan pelanggan yang berada di pasar yang ada. Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama, dan perusahaan sering mendapatkan kesempatan untuk mempertimbangkan perusahaan khusus dari calon pelanggan itu sendiri dengan cara yang tidak seperti biasanya. Sebagai contoh, perusahaan es krim yang beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas produksinya, dan perusahaan memiliki kapasitas 20 juta unit galon. Pada biaya total pembuatan dan penjualan adalah 16 juta unit. Pada perusahaan catering biasanya tidak dilayani oleh perusahaan yang Pada sebuah perusahaan catering yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan yang menawar untuk membeli es krim sebanyak 2 juta unit seharga 1.550 per unit. Distributor tersebut akan menggunakan label merek sendiri. Distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi karena distributor langsung menghubungi kepada perusahaan dan memakan tidak ada komisi penjualan. Pertanyaannya adalah, sebagai manajer perusahaan es krim, apakah kita akan menerima pesan tersebut atau menolaknya? Penawaran harga sebesar 1.550 per unit yang berarti di bawah harga jual normal, yaitu Rp2.000. Bahkan penawaran tersebut di bawah dari biaya per unit total, yaitu 1.597. Perusahaan memiliki kapasitas menganggur atau idle capacity, dan pesanan tersebut tidak akan mempengaruhi unit-unit lain yang sedang diproduksi untuk dijual dengan harga normal. Yang keenam adalah keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Produk bersama atau joint product memiliki proses produksi dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pisah atau split off point. Pada titik pisah tersebut, proses produksi dan biaya produksi sudah dapat dibedakan. Proses produksi dan biaya produksi sudah dapat dibedakan. Kita dapat mengambil contoh pada suatu cairan mineral tertentu seperti tembaga atau emas. Mungkin terkandung dalam satu biji besi tertentu. Biji tersebut harus ditambang, dilebur, dan diolah sebelum tembaga dan emas itu bisa dipisahkan. Pada saat pemisahan tersebut, kita bisa menyebut dengan titik pisah. Produk bersama sering dijual pada titik pisah. Namun, kadang akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk memproses lebih lanjut suatu produk bersama setelah titik pisah atau sebelumnya menjualnya. Sebagai contoh, kita ditunjukkan ilustrasi pada PT Kebun Raya, yaitu perusahaan pada komoditas apel. Saat apel sudah matang, pekerja disewa untuk memetiknya. Apel tersebut selanjutnya dikirimkan ke gudang untuk disusi dan disortir. Perkiraan biaya untuk semua aktivitas yaitu 3 juta per ton per tahun. Apel disortir ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C, yang berarti kelompok tersebut sudah masuk menurut ukuran dan kerusakan masing-masing. Setiap ton apel menghasilkan
800 kilo kelompok A, 600 kilo kelompok B, dan 600 kelompok C. Apel A dijual ke supermarket besar seharga 4.400 per kilo. Apel B dikemas dalam kantong ukuran 5 kilo dan dijual ke supermarket dengan harga 1.300 per kantong yang memakan biaya setiap kantong yaitu 500 perak. Dan untuk apel kelompok C diproses lebih lanjut untuk menjadikan selai apel yang dijual per kaleng ukuran 16 cm dengan harga 750 per kaleng. Biaya pemrosesan adalah 100 per kilo apel. Hasil akhirnya adalah 500 kaleng. Ketika perusahaan memutuskan apakah menjual apel B pada titik pisah atau tidak, perusahaan harus membayar 300 juta per ton untuk aktivitas tersebut tanpa memperhatikan apakah apel tersebut akan dijual pada titik pisah atau diproses lebih lanjut. Oleh karena terdapat 600 kg apel pada kelompok B pada titik pisahnya, PT Kebun Raya menjual 120 kantong ukuran 5 kilo per unit dijual dengan harga 1.300 min, biaya per kantongnya 50 perak dan menghasilkan total 1.250. Pendapatan bersih total daripada titik pisah yaitu 1.250 dikalikan penjualan 120 kantong yang menghasilkan total 150.000. Apabila apel tersebut diproses menjadi pie apel, pendapatan total yang pertama yaitu 900 perak dikalikan 500 unit yang menjadikan total yaitu 450.000. Pada proses lebih lanjut akan mendapatkan pendapatan tambahan. Yang pertama, pendapatan total tadi yaitu 450.000 dikurangi dengan pendapatan bersih total pada titik pisah yaitu 150.000 yang mendapatkan total 300.000. Untuk biaya pemrosesan tambahan yang pertama adalah 200 perak dikalikan 600 kilo yang menghasilkan total 120.000. Karena pendapatan naik sebesar 300.000 dan biaya hanya naik sebesar 120.000, maka dapat diperoleh laba bersih yaitu 180, yang dimana perolehan laba bersih tersebut dari 300.000 dikurangi 120.000. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa PT Kebun Raya harus memproses apel B menjadi pie apple. Oke, yang selanjutnya yaitu keputusan bauran produk. Yang pertama yaitu sumber daya dengan satu batasan. Diasumsikan bahwa setiap persneling harus dibuat dengan suatu mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang secara bersama menyediakan 40.000 jam mesin per tahun. Sehingga setiap unit persneling X membutuhkan 2 jam mesin, sementara setiap unit persneling Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Dengan asumsi tidak ada batasan lainnya, apabila setiap unit persneling X membutuhkan 2 jam mesin, maka setiap tahun dapat diproduksi 20.000 unit, yaitu 40.000 dibagi 2, dengan margin kontribusi per unit sebesar 25.000. PT Bahagia Mobilindo menghasilkan margin kontribusi total sebesar 500 juta di pihak lain. Persneling Y hanya membutuhkan 0,5 jam
mesin per unit. Karena itu jumlah yang mampu diproduksi adalah 80.000 unit yang diperoleh dari 40.000 dibagi 0,5. Pada harga 10.000 per unit, margin kontribusi total persneling Y adalah 800 juta. Hanya dengan memproduksi persneling Y, perusahaan akan menghasilkan tingkat laba yang lebih tinggi daripada hanya memproduksi persneling X. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Persneling X menghasilkan 12.500 per jam mesin yang didapatkan secara 25.000 dibagi 2. Sementara Y menghasilkan 20.000 per jam mesin. Dari 10.000 dibagi 0,5. Jadi, bauran optimalnya adalah 80.000 unit persneling Y dan tidak ada satupun untuk persneling X. Next. Yang kedua yaitu sumber daya dengan banyak putusan. Sumber daya dengan satu batasan adalah tidak realistis. Semua organisasi akan menghadapi berbagai batasan, misalnya keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan setiap produk, dan lain-lain. Solusi terhadap masalah bauran produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear. Pemrograman linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang layak dipertimbangkan. Teori pemrograman linear memungkinkan diabaikan berbagai solusi. Next. Bisa dilanjutkan? Ya, selanjutnya adalah penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya adalah metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Dengan kata lain, cost plus pricing merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam menetapkan harga biaya plus, perusahaan bisa menambahkan biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Persentase markup inilah yang akan diambil sebagai laba. 2. Perhitungan biaya target dan penetapan harga. Adapun formula dari metode ini adalah sebagai berikut. Biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Sebagai contoh, seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah dengan sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Biaya material 25 juta rupiah, biaya tenaga kerja 10 juta rupiah, biaya lain seperti sewa kantor, penyusutan alat-alat, gaji pimpinan, dan lain sebagainya 5 juta rupiah. Apabila ia menghendaki laba sebesar 20% dari biaya total, maka harga jual total sama dengan biaya total ditambah laba. Sama dengan 40 juta ditambah 20% dikali 40 juta. Sama dengan 48 juta. Dengan demikian, masing-masing rumah akan dijual seharga 9.600.000. Didapat dari perhitungan 48 juta bagi 5. Dengan laba sebesar 1.600.000 didapat dari perhitungan 8 juta dibagi 5. Jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka ada kemungkinan laba akan turun atau bahkan menderita kerugian. 3. Perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang pelanggan bersedia bayarkan. Umumnya, perusahaan menetapkan suatu harga produk baru sebagai penjumlahan dari biaya dan laba yang diinginkan.
Logikanya, perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk dapat menutup semua biaya dan menghasilkan laba. Cara yang terbaik untuk menetapkan harga adalah dengan mengetahui berapa yang ingin dibayar oleh pasar. Perhitungan biaya target merupakan metode terbalik dari harga untuk menentukan biaya. Departemen biaya menetapkan karakteristik dan harga produk yang paling diterima pelanggan. Selanjutnya adalah tugas teknisi perusahaan untuk mendesain serta mengembangkan produk sedemikian rupa sehingga biaya dan laba dapat ditutup dengan harga. Sebagai contoh, perusahaan Claire Calvin di atas menemukan bahwa perusahaan asuransi tidak akan mempertimbangkan setiap penawaran di atas 100 juta dolar. Sementara itu penawaran berbasis biaya adalah 137.280 dolar. Apakah penawaran tersebut akan ditolak? Penawaran tersebut tidak akan ditolak apabila Elvira mampu menyesuaikan penawarannya dengan harga yang diinginkan pelanggan. Berdasarkan penawaran biaya bahan baku 100 juta dolar dan tenaga kerja langsung 9 juta dolar. Jelas jika dapat dilakukan penyesuaian biaya bahan baku, maka akan menghasilkan penghematan yang besar. Caranya dengan menetapkan komponen yang lebih murah sehingga dapat memenuhi keinginan perusahaan asuransi untuk mengakomodasi software tertentu dan kapasitas minimum yang dibutuhkan adalah 800 MB. Lalu yang keempat, aspek hukum penetapan harga. Pelanggan dan biaya merupakan determinan ekonomi yang penting pada harga pemerintah, juga memiliki peranan yang penting dalam penetapan harga. Prinsip dasar di balik banyaknya peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan yang baik harus didorong. Karena itu solusi perusahaan untuk menetapkan harga dan usaha terang-terangan menyingkirkan pesaing dilarang. 5. Keadilan dan penetapan harga. Diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang ada pada dasarnya sama. Perhatikan bahwa jasa dan produk tak berwujud tidak termasuk dalam undang-undang ini, bahwa adalah hal yang melanggar hukum apabila melakukan diskriminasi tersebut secara substansial mengurangi persaingan, cenderung monopoli dalam perdagangan, dan mencegah siapapun yang diuntungkan atau secara sadar menerima manfaat dari diskriminasi tersebut, atau dengan pelanggan salah satu dari mereka. Kuncinya adalah bahwa hanya presiden atau pemasok yang dijangkau oleh undang-undang tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.